Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, Alhamdulillah, wa syukurih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dari Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuji'u qariba, jika kalian mentaati segolongan minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab, yarudukum, mereka akan mengembalikan kalian ba'da imanikum, setelah kalian beriman, kafirin, menjadi orang-orang yang kafir. Ini Ali Imran ayat 100. Sebelumnya sudah kita sampaikan Ali Imran ayat 59, mana Allah mengecam ahli kitab yang sengaja menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah. Maka ayat 100 ini memperingatkan agar kaum muslimin tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau bujuk rayu mereka. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah di pengajian kita, insyaallah bersyukur di masjid iman ini. Yang pertama, hikmahnya lebih kurang sama dengan ayat sebelumnya. Yang pertama, bahaya mengikuti hawa nafsu orang lain. Yaruddukum ba'da imanikum, mereka akan mengembalikanmu setelah imanmu. Jangan sampai iman kita terbalik gara-gara mengikuti bujuk rayu. Ini penting Bapak Ibu, ketika kita masuk sebuah komunitas, pastikan komunitas itu tidak merusak iman kita. Banyak orang Bapak Ibu ketika SD, SMP, SMA imannya terjaga, kemudian ketika dia kuliah di luar negeri mulai imannya tergores. Dia lihat orang-orang yang di luar Islam, orang yang tidak beriman, hidupnya merdeka, hidup hidupnya nyaman, sementara orang-orang Islam ini banyak kali aturan-aturannya, sedikit-sedikit mulai mereka mengikuti ajaran orang-orang yang di luar Islam. Maka di sini Allah ingatkan, ya ruddukum ba'da imanikum, mereka akan mengembalikan setelah kamu beriman. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika kita sudah punya iman, kita camkan dalam diri kita apapun kejadian di luar. Kalau tidak sama, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, sehebat apapun mereka, jangan kita sampai terpengaruh. Selain mudah sekali Bapak Ibu, mudah sekali kita untuk terkontaminasi. Terjadi sebuah instansi, kita lihat orang-orang semuanya nikmat, nyaman, dengan tidak benarnya. Kita yang masih bertahan, itu saja kehidupan kita, agar tergores juga iman kita. Mau pula ikut dengan cara mereka, cara tidak jujur, cara manipulasi. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, bahaya mengikuti hawa nafsu.
biarlah orang lain berpunya hawa nafsu kita maupun melawan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, iman itu bisa hilang jika tidak dijaga. Karena Allah mengatakan di sini ba'da imanikum, setelah iman. Jadi kita katakan bahwa iman sedang naik, sedang turun, dan iman sedang bisa hilang. Subuh kita masih beriman, siang sudah hilang iman kita. Maka hati-hati kita. Bagaimana mempertahankan iman itu kita camkan dalam diri kita. Saya pertahankan iman saya sampai detik-detik terakhir kematian saya. Sementara kita tidak tahu detik-detik terakhir kematian kita, maka pastikan setiap detik yang kita lewati tidak merusak iman kita. Apapun kejadian di sekitar kita, iman kita pertahankan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, jika orang memiliki iman, dia telah memiliki segala-galanya. Dan ketika dia kehilangan iman, otomatis dia sudah kehilangan segala-galanya. Apapun kata suami, kata istri, kata anak, kalau bertentangan dengan iman tidak akan kita ikuti. Banyak kejadian Bapak Ibu, ketika kalian Ustaz ceramah di mana-mana, kemudian ketika Ustaz itu mengadakan pesta pernikahan, hilang Ustaznya, bercampur baur laki-laki dan perempuan, nyanyian-nyanyian tidak senonoh dipertontonkan kepada khalayak ramai. Yang punya alih Ustaz, yang hadir pun Ustaz, tapi yang tampilan nyanyian-nyanyiannya tidak mencerminkan itu orang yang Islam. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, jangan terpengaruh. Ustaz mungkin nyanyi-nyanyian berjudul yang bercampur berusia laki-laki menyanyi di situ pakai tak salah sistem. Kau anak-anak, aku tak lu setuju dong. Tak dikasih lu anak-anak punya sekali semua itu loh, inilah. Makanya Allah ingatkan di sini Bapak Ibu, ba'da imanikum, pertahankan imanmu, jangan terpengaruh. Ini Allah gambarkan orang-orang Bani Israel. Ternyata tidak hanya Bani Israel, Muhammad pun ada seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil hikmahnya, musuh agama tidak ingin kita istiqomah, intutimu farika, jika kamu taat kepada sekelompok mereka. Ada pihak yang ingin menggoyahkan iman kita Bapak Ibu dengan cara tontonan. Banyak sekali media-media sosial yang merusak pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran anak-anak kita. Maka ketika Allah ingatkan ini, kita waspada, kita pastikan iman kita dan iman anak kita. Jangan sampai kita lihat anak kita, alhamdulillah, kalau rumah di dalam rumah sini, bahkan dalam rumah, dalam kamar itu nak keluar-keluar, datang nanti rumahan. Ternyata yang tentunya merusak imannya. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Kemudian apa kata Allah di sini? Wa may yattaqi'illah, barang siapa berpegang teguh kepada Allah, jalan lurus hanya dengan agama Allah. Dan terakhir Bapak Ibu, iman harus diiringi dengan sikap hati-hati. Kalau tidak kita menjadi kafir, bukti iman bisa disebut jika kita ingat. Bagaimana cara mempertahankan iman Bapak Ibu? Sering kami katakan setiap berganti hari, katakan hari ini akhir hidup kita dan kita ingin husnul khotimah, maka ketika azan berkumandang kita malas keluar, ini hari akhir saya. Ketika ada undangan kita tahu menghargai undangan itu wajib dalam Islam. Kok panik-panik kok lawan dari waktu untuk baik. Kok lawan dari waktu sehingga insyaallah kita tetap dalam keadaan iman. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di malam jangan lupa Maulid Nabi, insyaallah kita ramaikan, kita semarakkan tanggal 11 Arwah Kasih. Menjaga pantai hiu. Ada